Rasanya kok capek ya. Udah bangun dari tidur, tapi sepanjang hari masih rasa lelah. Teman-teman, apakah mengalami sulit untuk istirahat malam? Kemudian kalau malam sering untuk terbangun, dan juga kalau udah terbangun sulit untuk terlelap lagi. Dan juga seringkali mungkin sampai terbengong-bengong di kasur gitu ya, nggak bisa tidur. Ini sangat membuat lelah ya teman-teman ya, karena kepingin tidur tapi nggak bisa tidur. Terus gimana? Simak pembahasannya di video saya ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kesehatan Dr. Sasa. Nah, kali ini saya ingin membahas mengenai insomnia. Nah, apa itu insomnia? Jadi, insomnia merupakan kondisi di mana seseorang itu mengalami kesulitan untuk tidur. Nah, padahal seperti yang kita tahu, tidur itu memang sangat perlu dan diperlukan sekali untuk membuang racun-racun yang ada di tubuh kita ya. Kemudian untuk meregenerasi tubuh kita ya. Nah, memang secara umum manusia dewasa memerlukan tidur itu kurang lebih 7 hingga 9 jam. Kalau anak-anak itu biasanya 9 sampai 13 jam. Nah, bagaimana dengan balita, bayi? Nah, itu biasanya lebih lama lagi ya. Biasanya 13 sampai 17 jam ya. Nah, kalau bayi-bayi baru lahir sih itu mungkin bisa sampai 20 jam, 22 jam ya. Karena kan kerjaannya ya melek sebentar, terus kemudian minum susu ya, nenen, terus ya gitu pipis, terus bobo lagi ya, bolak-balik gitu terus ya. Tapi seiring dia semakin besar, maka fase tidurnya itu akan berkurang. Nah, tapi untuk teman-teman nih yang udah dewasa ya, minimal itu memang harus 7 jam, dan 7 jamnya itu berkualitas ya teman-teman. Jadi bukan berarti 7 jam diranjang tapi teman-teman cuman bolak-balik nggak bisa tidur dan mikirin gak jelas gitu ya teman-teman ya. Tapi benar-benar harus 7 jam istirahat. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa sampai sulit beristirahat? Nah, biasanya sih memang karena habit dari tidurnya yang kurang baik ya. Jadi ada kebiasaan sehari-hari yang memang kurang baik, dan bisa mengakibatkan dia tidak bisa masuk ke dalam fase tidur. Nah, kemudian juga bisa juga karena adanya stres ya. Nah, tapi kalau stres itu biasanya hanya mengakibatkan insomnia yang sesaat, jadi insomnia yang short term, jadi hanya kurang lebih di bawah 3 bulan. Tapi kalau yang terus-terusan atau berkepanjangan, itu perlu adanya pengamatan daily life-nya, sehari-hari itu bagaimana polanya. Itu ada yang dinamakan cognitive behavior insomnia therapy. Jadi terapi yang dikerjakan oleh dokter yang khusus untuk meneliti apakah memang ada gangguan pada pola hidup sehari-hari yang mengakibatkan seseorang itu mengalami insomnia berkepanjangan. Nah, itu tentunya harus berkonsultasi ya teman-teman ya. Nah, tapi secara umum pola-pola yang tidak baik itu antara lain dikarenakan mungkin kecapean ya, atau juga dari kerjanya bergantian sampai malam, shift malam, jet lag ya. Kemudian bisa juga dikarenakan kondisi ruangannya itu tidak nyaman ya, ada bunyi-bunyi berisik ya. Kemudian juga mungkin ranjangnya itu udah tidak nyaman, ada kotoran ya, atau juga mungkin tidak rata sehingga tidak nyaman dan bikin sakit pinggang ya. Kemudian juga mungkin dikarenakan kafein, merokok ya. Makanya teman-teman itu harus
tidak boleh mengonsumsi rokok, teh, kopi 6 jam sebelum istirahat. Nah, jadi kalau teman-teman tuh istirahatnya sekitar jam 9, itu maksimal itu ya sekitar jam 2 sore, jam 3 sore itu minum kopi. Selebihnya dari itu tidak lagi minum kopi, minum teh ataupun merokok ya. Kemudian teman-teman juga bisa ya sebelum tidur itu untuk mandi, jadi beres-beres ya. Kemudian pokoknya membuat kondisi teman-teman tuh senyaman mungkin 1 jam sebelum teman-teman tuh beristirahat atau baringan ya. Nah, bisa juga nih ya teman-teman tuh sulit tidur dikarenakan teman-teman tuh kebiasaan memegang HP ya sambil tiduran sebelum benar-benar masuk tidur. Nah, karena cahaya pada HP, komputer atau TV itu membuat otak teman-teman itu sulit untuk beristirahat ya. Jadi ada cahayanya itu akan ditangkap oleh mata kita sehingga mengakibatkan kita sulit untuk masuk ke dalam fase tidur ya teman-teman ya. Kemudian juga jangan berolahraga 4 jam sebelum teman-teman tidur. Nah, karena kalau misalnya olahraganya itu dilakukan malam-malam, teman-teman itu metabolismenya meningkat sehingga sulit. Jadi kan kalau metabolisme tubuh meningkat, tubuhnya itu seakan-akan diingatkan bahwa kita tuh masih terjaga. Nah, padahal kalau malam itu kan hormon yang bekerja itu seharusnya bukan hormon yang memang membuat kita bekerja, tapi hormon-hormon yang membuat kita lebih beristirahat ya. Kemudian juga teman-teman bisa mandi yang air hangat ya, kemudian atau bisa juga mendengarkan musik untuk menenangkan diri supaya bisa beristirahat. Jadi yang bisa teman-teman lakukan supaya terhindar dari insomnia antara lain yang pertama, teman-teman harus secara rutin itu bangun dan tidur. Jadi jamnya itu diusahakan sama ya teman-teman supaya membuat sirkadian tubuh teman-teman itu mengenali. Jadi jam tidur tuh kapan, jam bangun itu kapan ya. Kemudian juga usahakan rileks ya sebelum tidur. Jadi 1 jam sebelum tidur usahakan untuk bersih-bersih diri ya. Harus kondisi tubuh bersih. Kalau belum bersih ya mandi air hangat ya. Kemudian bisa mendengarkan musik ya. Kemudian buat kondisi ruangan tidur itu senyaman mungkin ya. Tidak ada suara-suara yang bising, kemudian lampu itu gelap ya, temaram. Kemudian juga mungkin kalau misalnya sulit itu bisa dengan bantuan dari korden ya. Atau bisa juga nih ya kalau teman-teman tuh kurang gelap atau kurang sunyi, teman-teman tuh bisa menjadi seperti Spider-Man dulu. Wih, enggak, salah, bercanda. Maksud saya tuh teman-teman bisa pakai eye cover atau ear plug ya untuk membuat teman-teman tuh bisa beristirahat. Karena kan dengan memakai ini tutup mata itu eye cover itu maka akan lebih gelap ya. Kemudian juga kalau memakai ear plug itu suara-suara akan lebih terhambat untuk bisa terdengar di telinga kita ya teman-teman ya. Kemudian juga teman-teman bisa berdoa terlebih dahulu sebelum beristirahat ya. Teman-teman bisa mengucap syukur atas hari yang sudah Tuhan berikan dan juga bisa minta Tuhan untuk teman-teman bisa beristirahat dengan enak sehingga besoknya bisa segar dan bisa beraktivitas untuk Tuhan lagi. Oke, teman-teman. Sekian info dari saya, semoga info ini memberikan manfaat ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin dibahas mengenai hal apapun, bisa tulis di kolom komentar ya. Bisa like video ini, kemudian juga subscribe channel saya kalau belum subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya ya. Dadah!